Dulu, perang dimenangkan oleh kekuatan fisik, pedang, senjata api, dan pasukan menjadi simbol kekuasaan. Tapi seiring waktu, manusia menemukan sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih mematikan. Sebuah senjata yang tidak menumpahkan darah, namun mampu menjatuhkan kerajaan, mengubah arah sejarah, bahkan membentuk cara kita berpikir hari ini. Senjata itu bernama informasi. Kita hidup di masa ketika peperangan tidak lagi terdengar dari dentuman senjata, melainkan dari notifikasi yang masuk ke ponsel. Satu pesan bisa memicu kepanikan massal. Satu narasi bisa menjatuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Dan satu video bisa mengubah persepsi jutaan orang tanpa mereka sempat bertanya, apakah ini benar? Yang dulu membutuhkan tentara, kini cukup dengan algoritma. Yang dulu dikendalikan oleh raja, kini dijalankan oleh sistem yang tidak pernah tidur. Informasi tidak lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi medan perang yang sunyi, tapi berdarah. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana informasi telah menjadi senjata paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Dari masa kerajaan kuno hingga era digital yang kita jalani hari ini. Sejak manusia pertama kali hidup berkelompok, kekuasaan tidak pernah berdiri hanya di atas kekuatan fisik. Raja, jenderal, bahkan nabi sekalipun tahu, senjata yang paling menentukan bukan pedang, tapi cerita. Ketika satu bangsa ingin menaklukkan bangsa lain, mereka tidak selalu menyerang dengan pasukan. Mereka mengirim kisah. Kisah tentang ketakutan, tentang ancaman, tentang siapa yang pantas disebut musuh. Dan perlahan, tanpa disadari, rakyat mulai percaya. Sebelum perang dimulai, pikiran mereka sudah lebih dulu ditaklukkan. Kita sering membayangkan kekuasaan sebagai sesuatu yang tampak. Istana megah, pasukan besar, bendera berkibar. Tapi sesungguhnya, kekuasaan yang paling stabil adalah yang tidak terlihat, yang bersembunyi di balik kata. Karena siapa yang menulis kisah, dialah yang menentukan siapa pahlawan dan siapa pengkhianat. Pada masa kerajaan, informasi dikendalikan secara ketat. Hanya utusan tertentu yang berhak membawa kabar. Hanya penulis kerajaan yang boleh mencatat sejarah. Kebenaran menjadi milik segelintir orang, dan rakyat hanya tahu apa yang diizinkan untuk mereka tahu. Itu sebabnya, banyak sejarah tidak runtuh karena kalah perang, tetapi karena kalah narasi. Sebuah rumor di pasar bisa menggoyang kepercayaan. Sepucuk surat palsu bisa menggiring bala tentara ke arah yang salah. Dan sebuah kabar bohong yang menyebar dari mulut ke mulut bisa menumbangkan kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan. Dari situlah perang paling awal dalam sejarah manusia dimulai. Bukan perang untuk merebut wilayah, melainkan perang untuk merebut pikiran. Perang yang tidak menumpahkan darah, tapi meninggalkan luka di kesadaran kolektif manusia. Ketika manusia mulai memahami kekuatan informasi, mereka mulai memanfaatkannya secara sistematis. Dan dari situlah lahir apa yang kita kenal hari ini sebagai propaganda. Bentuk tertua dari perang informasi. Propaganda bukan sekedar kebohongan. Ia adalah seni menyusun kebenaran secara selektif, memilih bagian yang ingin ditunjukkan, dan menyembunyikan sisanya agar narasi tampak utuh. Ia tidak menghapus realitas, tapi menatanya kembali agar terlihat masuk akal bagi tujuan tertentu. Pada masa Perang Dunia, hal itu menjadi senjata yang sama mematikannya dengan senapan. Di tahun 1930-an, Nazi Jerman menguasai rakyatnya bukan hanya dengan militer, tapi dengan kendali atas informasi. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda, memahami satu hal sederhana. Jika kebohongan diulang cukup sering, ia akan dipercaya sebagai kebenaran. Melalui film, poster, dan siaran radio, mereka menanamkan satu ide ke dalam kesadaran publik, bahwa musuh ada di luar sana, dan bahwa mereka sedang berjuang untuk kebenaran. Dan dari ide itulah, jutaan orang bersedia membunuh, bahkan mati, atas nama keyakinan yang dibentuk oleh narasi. Tapi propaganda tidak hanya milik masa perang. Pada masa kolonialisme, kekuatan Barat menaklukkan bangsa lain dengan dua cara, senjata dan cerita. Mereka tidak hanya datang membawa peluru, tapi juga membawa narasi peradaban, bahwa mereka adalah pembawa pencerahan, dan bangsa jajahan adalah kaum terbelakang yang harus diselamatkan. Narasi itu membuat penindasan tampak seperti kebaikan. Dan sekali lagi, informasi menjadi alat yang membuat penjajahan bisa diterima.
bahkan dianggap sah. Jika di masa lalu informasi dikendalikan oleh raja, gereja, atau pemerintah, maka kini kekuasaan itu telah menyebar ke tangan semua orang. Kita hidup di masa ketika siapapun, dari manapun, bisa menciptakan dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Sekilas, ini tampak seperti kebebasan. Kita menyebutnya demokratisasi informasi, seolah setiap orang kini memiliki suara. Namun di balik kebebasan itu, tersembunyi paradoks yang berbahaya. Semakin banyak suara yang terdengar, semakin sulit mencari kebenaran yang jernih. Media sosial membuat kita semua menjadi penerbit, sekaligus konsumen. Berita tidak lagi melalui proses penyaringan, dan kebenaran tidak lagi menunggu verifikasi. Yang penting bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling cepat dan paling viral. Algoritma menjadi juri baru dalam menentukan apa yang layak disebut penting. Dan tanpa disadari, perang informasi kini tidak lagi terjadi antar negara, tapi antar individu. Di kolom komentar, di potongan video pendek yang terus kita gulir setiap hari. Di sini, kebohongan dan kebenaran memiliki kesempatan yang sama untuk tersebar. Keduanya berjalan berdampingan, hanya dipisahkan oleh seberapa menarik mereka dikemas. Satu postingan bisa menyalakan amarah kolektif, satu cuitan bisa mengubah persepsi publik, dan satu potongan video yang keluar dari konteks bisa menghapus reputasi seseorang selamanya. Informasi tidak lagi digunakan untuk memahami dunia, tapi untuk membentuk dunia versi kita sendiri. Setiap orang merasa memiliki kebenaran masing-masing, dan ketika semua orang yakin dirinya benar, tidak ada ruang lagi untuk mendengarkan. Jika dulu informasi digunakan untuk menguasai wilayah, kini ia digunakan untuk menguasai perhatian. Kita tidak lagi diperintah dengan perintah, tapi dengan persepsi. Kita tidak lagi dikendalikan dengan kekerasan, tapi dengan emosi yang dipicu secara halus. Setiap kali kita membuka layar, ada jutaan pesan yang saling berebut masuk ke pikiran kita. Sebagian membuat takut, sebagian membuat marah, sebagian lagi membuat kita merasa tertinggal. Dan di antara kekacauan itu, otak kita terus bekerja, berusaha memilah mana yang penting. Tapi sistem ini tidak dirancang agar kita berpikir jernih. Ia dirancang agar kita terus terpancing. Inilah bentuk baru dari perang informasi, perang atas perhatian manusia. Sebuah perang yang tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan rasa penasaran. Setiap klik, setiap like, setiap komentar adalah data tentang sisi paling dalam dari diri kita. Dan dari data itu, sistem belajar cara terbaik untuk membuat kita tetap di sana, menatap layar, lebih lama dari yang kita sadari. Semakin kita terpaku, semakin banyak informasi yang bisa diarahkan ke dalam pikiran kita. Dan tanpa disadari, informasi bukan lagi hal yang kita pilih, tapi hal yang memilih kita. Dulu, propaganda bekerja secara vertikal, dari atas ke bawah, dari penguasa ke rakyat. Sekarang, ia bekerja secara horizontal, antar manusia, antar teman, bahkan antar keluarga. Kita sendiri yang menjadi perantaranya. Kita yang meneruskan pesan, menyebarkan kabar, membagikan opini, tanpa tahu bahwa di baliknya ada pola yang sengaja dibangun untuk memicu reaksi tertentu. Kita berpikir sedang menggunakan teknologi, padahal di saat yang sama, teknologi sedang mempelajari cara menggunakan kita. Informasi telah berubah menjadi senjata psikologis. Ia tidak lagi menembak tubuh, tapi menembus kesadaran. Ia tidak membunuh dalam sekejap, tapi perlahan mengikis kejernihan berpikir. Dan di tengah semua kebisingan itu, yang paling berharga kini bukan lagi data, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Peluru menimbulkan suara ketika ditembakkan, bom menciptakan ledakan yang memekakan telinga. Tapi informasi bekerja dalam diam. Ia tidak terdengar, tidak berasap, tidak meninggalkan bekas luka di kulit, hanya di kesadaran. Itulah yang membuatnya berbahaya. Satu kalimat yang salah bisa merusak reputasi seseorang lebih cepat dari apapun. Satu berita palsu bisa mengguncang stabilitas sebuah negara. Dan satu potongan informasi yang keluar dari konteks bisa menyalakan kebencian yang menelan ribuan korban. Semua terjadi tanpa satu pun senjata diangkat. Tanpa darah, tanpa perang terbuka, hanya bahasa, gambar, dan keyakinan. Inilah wajah baru dari kekerasan intelektual.
Ketika kata menjadi peluru, opini menjadi granat, dan algoritma menjadi medan tempur. Dan yang paling menakutkan, siapapun kini bisa menjadi pelakunya. Di masa lalu, kita takut pada orang yang membawa senjata. Sekarang, yang perlu kita takuti adalah mereka yang membawa narasi. Narasi yang disebar tanpa kesadaran, tanpa niat jahat, tapi tetap menimbulkan kerusakan yang nyata. Informasi telah menjadi senjata tanpa suara, tidak memerintah untuk membunuh, tapi membuat kita saling melukai dengan keyakinan bahwa kita sedang membela kebenaran. Kita tidak sadar sedang berperang, karena medan tempurnya ada di dalam kepala kita sendiri. Di masa depan, perang mungkin tidak lagi terjadi karena perbedaan wilayah, tapi karena perbedaan persepsi. Tidak lagi soal siapa yang punya senjata lebih banyak, tapi siapa yang punya cerita yang paling meyakinkan. Informasi kini menjadi medan tempur terbesar umat manusia, dan kita semua, tanpa disadari, adalah tentaranya. Pertanyaannya sekarang, apakah informasi yang kita sebarkan membantu orang berpikir, atau justru memperkuat kebencian dan kebingungan? Apakah kita sedang mencari kebenaran, atau hanya mencari siapa yang berpihak pada kita? Karena pada akhirnya, dunia tidak akan hancur oleh kebohongan besar, tapi oleh kebenaran yang disebarkan tanpa tanggung jawab. Jika video ini membuatmu berpikir, dukung terus channel ini dengan cara sederhana. Subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar untuk berpikir, bukan sekedar bereaksi. Tulis juga bagaimana pandanganmu tentang informasi sebagai pisau bermata dua ini. Karena di tengah dunia yang penuh kebisingan, berpikir jernih adalah bentuk perlawanan terakhir yang kita punya.